orang sengaja atau tidak bila mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang, menyinggung perasaan orang, mencederai harkat martabat orang, itu adalah orang yang memiliki kelainan. Kelainan mana? Kelainan mentalnya. Kenapa? Karena secara langsung dia sendiri aja nggak mau kalau disakiti, difitnahi dan dicela gitu kan. Kenapa? Dia gemar sekali gitu kan melakukan itu berarti mentalnya. Apakah orang itu tidak punya agama? Punya. Apakah dia tidak ibadah? Ibadah. Apakah ini semua korelasinya tidak ada. Kenapa? Karena yang dia lakukan cuma sekedar sekedar ucapan saja gitu kan, gerak ucapan sudah. Habis itu dia melihat orang, dia lakukan hal yang mungkin merugikan orang. Ini akan berdampak pada yang pertama, hubungan di masyarakat. Hubungan akan disharmoni. Kenapa demikian? Karena orang yang dia lakukan seperti itu akan menjauh. Dan apa yang terjadi? Disharmoni ini ya mungkin saja mereka rugi gitu kan. Harusnya mereka melakukan lagi, orang menjauh marah gitu kan. Berarti marah bukan berarti pastinya kalau orang marah pasti dijauhkan gitu kan. Bahkan ya kalau orang itu mungkin emosi ya lanjutnya saya nggak tahu gitu kan, karena memang orang tidak mungkin tidak emosi akibat dari ucapan perbuatan orang tersebut. Entah mungkin dilaporkan, entah mungkin disomasi gitu kan, tapi yang jelas dijauhkan pasti gitu, dijauhkan pasti. Dan dampaknya apa? Dampak ekonomi gitu kan. Sudah ekonomi mungkin lagi sulit akibat penyakit mentalnya, ya mungkin orang ya kurang berkenan, entah membelinya, dagangannya, entah mempekerjakannya gitu kan. Kan hidup itu kan apa pasti berurusan dengan ekonomi gitu kan. Nah makanya kalau dalam pelayanan optimal, maksudnya kita melakukan manajemen itu ada yang disebut hospitality, keramah tamahan. Keramah tamahan itu ramah ucapannya, isi ucapannya, lalu kemudian pelayanannya gitu. Jadi selagi kita bisa berbuat tidak merugikan orang, nggak usah berbuat baik gitu, karena berbuat baik itu ya kadang-kadang isinya ujung-ujungnya riak gitu kan, yang dipuji. Mendingan udahlah nggak usah berbuat baik, tapi jangan merugikan orang kalau tidak rugi orang itu akan tidak kecewa, dan kamu sendiri tidak akan dijauhkan oleh orang. Kan gak enak kalau masih hidup saja udah dianggap mati gitu. Itu maka jiwa mental NPD itu buanglah jauh-jauh gitu, sembuhkan diri dari kejahatan lisan gitu. Nanti kan kalau kejahatan lisan kalau orang lapori ya bahaya gitu kan, bisa jadi masalah hukum. Lebih baik kita hidup enak untuk semua, diri kita, diri orang lain enak dengan dengan jaga lisan yang rugikan orang. Wassalam. Semangat selalu menjalani hidup ini. Hidup ini indah jika kita semua saling menjaga lisan kita untuk hal-hal yang tidak produktif, tidak baik, dan tidak berkenan dengan oleh orang lain. Gunakan lisan kita dengan baik, memuji, mendoakan, mensupport, mendukung, memotivasi dan lain sebagainya. Sekian, selamat menempuh kehidupan yang lebih baik.